Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membincangkan sebuah fenomena yang terkini. Nah, tentu pembahasan ini tidak terlepas dari adanya 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau 16 HKTP yang dimulai pada tanggal 26 November. Nah, pada video kali ini tentu kontinuitas dari adanya video kemarin. Setelah video kemarin kita membahas adanya histori dari 16 HKTP itu, nah sekarang kita akan membahas kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Kemudian, apa sih definisi dari kekerasan dalam rumah tangga atau violence domestic? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwasanya kekerasan yang terjadi sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan terhadap satu individu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah pelaku di balik kekerasan dalam rumah tangga? Tentu semua bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku. Di antaranya yaitu suami, istri, dan anak. Nah, kemudian pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan darah dalam satu rumah atau tempat tinggal tersebut. Misalnya adalah bibi, paman, sepupu, kemudian ipar, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi korban dan pelaku. Kemudian yang ketiga adalah seseorang atau pihak yang membantu dalam pelaksanaan keseharian di dalam rumah tangga tersebut. Misalnya yang bisa kita jumpai dalam keseharian adalah asisten rumah tangga. Tak jarang asisten rumah tangga ini sering mengalami adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau violent domestic. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membagi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan overt, yaitu kekerasan terbuka yang bisa dilihat secara fisik atau secara kasat mata, seperti adanya pemukulan, dorongan, terus kemudian menjambak rambut, atau bahkan fisik-fisik yang mengalami lebam dan lain sebagainya. Itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan terbuka atau kekerasan overt. Yang kedua adalah kekerasan psikis atau kekerasan covert. Nah, kekerasan psikis ini sebaliknya dengan kekerasan terbuka. Kekerasan psikis ini tidak bisa dilihat secara objektif atau dilihat secara fisik. Hanya sebatas ucapan. Kalau ucapan ini dia tidak bisa terlihat secara fisik, akan tetapi lukanya bisa dirasakan oleh sang korban. Contohnya adalah berkata kasar, ancaman, intimidasi, kemudian ujaran kebencian, penghinaan, dan lain sebagainya. Nah, di mana kata-kata verbal itu menyakiti si korban. Tentu ini juga bagian dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks berupa fisik ataupun verbal. Ini juga terbagi menjadi dua, fisik dan verbal. Nah, contoh fisiknya di sini adalah meraba, menyentuh, terus mencium paksa, dan memaksa berhubungan fisik, yang mana salah satu pihak ini tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut. Kemudian, kekerasan verbal dalam kekerasan seksual ini seperti adanya perkataan, komentar, julukan yang berbasis seksis atau bahkan berbasis pornografi. Semisal yang sering banget kita jumpai dalam keseharian kita, misalnya teman-teman kita yang bercanda, yang itu dianggap lazim atau yang dianggap biasa, akan tetapi sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan secara verbal. Kemudian yang keempat itu adalah kekerasan penelantaran rumah tangga. Di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah menelantarkan anggota dalam rumah tangga tersebut. Misalnya orang tua kepada anak. Padahal orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, kemudian memberikan pendidikan, mengasuh, dan lain sebagainya. Akan tetapi kewajiban itu tidak dilakukan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi si orang tua menelantarkan anaknya di jalan dan lain sebagainya.
Bisa jadi juga sebaliknya yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Misalnya ketika anak sibuk dan lain sebagainya, belum tentu si anak merawat orang tuanya, yang kemudian si orang tuanya ini dimasukkan atau dilantarkan ke tempat atau penitipan, jasa penitipan atau seperti panti jompo dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kekerasan penelantaran rumah tangga. Dan yang nomor 2 yang termasuk dalam kategori kekerasan menelantarkan rumah tangga yaitu adalah kekerasan finansial. Nah, kekerasan finansial yang di sini maksudnya adalah eksploitasi, memanipulasi, dan kemudian mengendalikan si korban untuk tujuan finansial. Seperti orang tua kepada anaknya yang memaksa anaknya untuk mengamen di jalanan, mengemis, tujuan adanya pendapatan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga tersebut. Padahal si anak belum mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut, karena kebutuhan anak adalah belajar, kemudian membantu orang tua dalam kategori yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih akibat dari kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga tersebut? Tentu korban mengalami sindrom stres pasca trauma atau PTSD, yang mana si korban ini mengalami kecemasan, kemudian luka fisik, tidak percaya lagi pada dirinya karena mengalami adanya kerendahan diri tersebut, dan kemudian berujung pada kematian. Dampak paling bahaya dan dampak fatalnya adalah kematian. Kemudian, pantaskah kekerasan dalam rumah tangga terjadi? Pantaskah kekerasan dalam rumah tangga itu didiamkan saja tanpa adanya tindakan? Tentu semuanya harus dihentikan. Mulai dari sekarang, pernikahan seharusnya membawa diri kita kepada hal yang aman, kepada hal-hal yang nyaman, dan tentu kepada hal yang membahagiakan baik dohir maupun batin. Kemudian jika pernikahan itu menjadi ruang yang mengancam kita terhadap hal yang buruk, kemudian merugikan kita, menindas, bahkan menyebabkan diri kita luka, dan menangis setiap hari, apa gunanya pernikahan? Pernikahan sejujurnya adalah menumbuhkan cinta kasih terhadap sesama anggotanya, karena mereka sudah diikat dalam satu ikatan yang sah secara hukum dan agama. Maka selayaknya dua insan yang bersatu dalam lingkup rumah tangga menjaga satu sama lain terhadap tubuhnya masing-masing, kemudian menjaga harkat dan martabat satu sama lain, menjaga kehormatan baik istri maupun suami, dan lain sebagainya, untuk tujuan kemaslahatan bersama dan khairul ummah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Kemudian, apa yang dilakukan kita sebagai orang dewasa yang mempunyai akal pikiran yang sehat? Kita harus tahu dan kita harus sadari bahwasanya kita tidak boleh melukai orang lain, atau bahkan kita melukai diri sendiri. Itu adalah hal yang sangat dilarang oleh agama. Nah, bagaimana sih seharusnya kita untuk membina keluarga maslahah? Dan tentunya ini adalah nasihat untuk kita bersama, bahwasanya kita harus melakukan pasangan kita dengan sebaik mungkin. Yang pertama adalah prinsip yang harus dibangun dalam sebuah lingkup rumah tangga, yaitu pertama adalah menguatkan pondasi. Nah, menguatkan pondasi di sini yang dimaksud adalah konsep kesalingan, konsep keadilan, atau yang sering disebut dengan konsep mubadalah, di sini sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Nah, tujuan dari konsep kesalingan, keadilan, dan kesetaraan di sini tentu untuk menghindari adanya seperti kekerasan yang terjadi, kekerasan seperti kekerasan terbuka, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komitmen satu sama lain untuk terus melanjutkan sebuah tali pernikahan di dalam rumah tangga. Tentu komitmen ini tidak bisa hanya satu orang atau satu pihak saja. Tentu keduanya harus saling menjaga komitmen satu sama lain untuk menuju keluarga yang maslahah, sakinah, mawadah, warohmah. Kemudian yang ketiga adalah setiap anggota keluarga berkembang sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Misalnya, istri membantu suami, bahkan suami harus membantu istri. Kemudian sama-sama untuk mendidik anaknya, dan kemudian anak juga melakukan tugasnya seperti
belajar, kemudian membantu orang tua. Nah, ketika tugas itu berjalan satu sama lain terhadap anggota keluarga masing-masing, insya Allah di dalam rumah tangga itu tidak akan terjadi kekerasan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, orang tua, baik ibu maupun ayah, adalah role model untuk anak-anaknya. Yang pertama, bagaimana sih orang tua ini memiliki atau memberikan contoh yang baik kepada anaknya, seperti dia disiplin terhadap waktu, kemudian dia menghargai satu sama lain, komunikasi yang baik, kemudian akhlak-akhlak yang semestinya diajarkan kepada orang lain pun harus diterapkan sejak dini. Nah, kemudian juga perlu adanya komunikasi atau diskusi kecil kepada anak tentang halal haram, terus bagaimana kita menyikapi sebuah ajaran tauhid, kemudian kita juga harus berbicara tentang muamalah, bagaimana kita bersikap kepada orang lain yang berbeda terhadap kita, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah hubul waton. Nah, bagaimana sih dalam rumah tangga itu antara ayah, ibu, dan anak memiliki cinta tanah air kepada negerinya sendiri, terhadap bangsanya sendiri. Nah, ketika dalam lingkup rumah tangga itu mampu memenuhi cinta tanah air kepada bangsanya, dia akan juga mencintai terhadap dirinya sendiri dan bahkan ke orang lain yang terdekat di sekitar kita, yaitu istri, suami, maupun anak. Kemudian, kita harus menjadi pribadi yang musli dan muslihah, tidak hanya sekedar soli dan solehah. Tentu musli dan muslihah itu tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang maslahah, baik maslahah dalam internal di dalam rumah tangga maupun maslahah dalam lingkup eksternal di luar rumah tangga. Nah, tentu 16 HAKTP itu harus kita kampanyekan, harus kita gaungkan, dan harus kita ingatkan terus-menerus agar kekerasan di dalam rumah tangga khususnya harus kita musnahkan dan harus kita hentikan detik ini juga. Kita tahu bahwa masih banyak sekali kasus yang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, baik di dalam lingkup pedesaan maupun perkotaan. Contoh penyebab utama dari adanya kekerasan di dalam rumah tangga adalah kurangnya edukasi, kurangnya pendidikan, kurangnya kasih sayang, dan lain sebagainya. Maka penting bahwasannya perlu kita ketahui konsep-konsep atau ilmu-ilmu sebelum kita mengarungi bahtera rumah tangga. Karena rumah tangga itu tidak hanya berbicara kita atau pasangan kita saja, akan tetapi pihak-pihak yang menjadi adanya pelengkap di dalam rumah tangga tersebut. Misalnya anak, kemudian ada sosok mertua, ibu mertua, bapak mertua, dan mungkin keluarga besar dari istri maupun suami kita. Maka dari itu, mari kita hentikan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Mari kita laporkan pelaku-pelaku yang masih berseliweran di sekitar kita, pelaku-pelaku yang masih memiliki kemerdekaan, yang selalu menyiksa istri maupun suaminya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tak ada salahnya kita menggaungkan tagline atau jargon, mari gerak bersama, jangan tunda lagi, sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Salam perempuan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.